Kalau kita lihat sih kayak kaca ya, kayak kaca tuh. Soalnya mantul. Lu bisa ngaca nggak di sini? Kelihatan kan? Kelihatan masa depan gua. Wow. Lihatnya kesini nih, bukan kesini. Oh iya bener. Banyak kelebihan dari Infinix Zero 5G ini. Yang salah satunya di konektivitasnya itu sudah 5G. Dan chipset yang sudah digunakan ini sudah terbaru. Dan ya untuk gaming-gaming bisa lah terabas kanan semua. Kanan. Halo Smarters, balik lagi sama kita, gua Walat dan gue Ica. Kali ini kita bakalan bahas review HP baru lagi nih, Ca. Setelah yang kemarin kita rame tuh di iPhone yang kemarin, kayak banyak banget yang ngembalin Ica sih. Kayak gimana, Ca? Ya itu karena lo sih sebenarnya. Itu adalah... Dan pengumuman giveaway-nya udah kita umumin di ya? Instagram dan Udah selamat buat yang mendapatkan. Oke, kali ini kita bakalan bahas HP apa nih, Ca? Ini adalah produk dari Infinix dan produk ini sebenarnya dia digadang-gadang jadi handphone yang udah 5G tapi dengan harga terbaik di kelasnya. Oke, berarti kayak bakalan saingan sama brand-brand yang udah banyak terkenal kayak Xiaomi atau Realme. Oke, kita hadirin aja Ini produknya. dia. Dan ini dia, Infinix Zero 5G. Oke, kalau kita bahas dari segi boxnya dulu, ini adalah Infinix Zero 5G yang khusus buat Indonesia, bukan yang global. Perbedaannya dari yang global itu adalah yang global itu kardusnya lebih tinggi, lebih panjang dari ini karena mereka mendapatkan handsfree. Jadi yang khusus di Indonesia itu nggak dapat handsfree, Ca. Nah, kita lihat dari boxnya sendiri, tulisannya cukup jelas Infinix Zero 5G. 5G-nya kayak metalik-metalik gitu ya. Iya. Terus warnanya juga abu-abu. Yang kita bahas sekarang adalah varian 128 untuk memorinya. Dan RAM-nya di sini 8 plus 3, kira-kira 11 GB. Kita buka aja Infinix Zero 5G. Ya, tadi kita udah unboxing, terus di sini ya, dan yang sebelumnya kita juga mau kasih tahu karena Infinix ini sekarang dia lagi gas banget ya. Kenapa? Karena dia juga lagi ngeramein pasar smartphone di Indonesia kan, di tanah air. Dan biar bersaing sama brand-brand yang udah punya nama di Indonesia juga. Iya betul, karena sekarang dia udah 5G dan dia bersaingnya dengan, maksudnya kita yang seringnya nemunya di phone yang flagship, tapi sekarang ini dengan range yang lumayan, kalau dibilang dia terbaik, harga terbaik di kelasnya lah ada. Dan kalau misalkan kita bahas dari apa aja sih yang ada di dalam boxnya ini, di sini kita udah dapet charger dengan wattnya 33 watt, terus juga dari kabel datanya udah Type C. Iya, betul. Terus dan juga support buat fast charging pastinya. Iya, fast charging. Dan juga kita udah dapet soft case-nya. Setelah itu kita udah dapet juga tempered glass, SIM card, dan di sini ada unitnya, unit dari Infinix Zero 5G. Oke, kita langsung buka unitnya. Kita mau tahu seperti apa sih. Nah, yang kita bahas sekarang ini variannya apa nih, Ca? Ini varian dari Cosmic Black. Nah, kelihatan banget kan desainnya juga. Kalau bisa kita lihat elegan sih. Dan ini di bagian belakangnya, yaitu ada komposit yang menyerupai, yang kalau kita lihat sih kayak kaca ya. Kayak kaca. Soalnya mantul. Lu bisa ngaca nggak di sini? Kelihatan kan? Kelihatan masa depan gua. Wow. Lihatnya kesini nih, bukan kesini. Oh iya bener. Tapi kalau misalkan walaupun kaca, tapi dia nggak ini sih, maksudnya yang kayak kaca, cuman nggak licin ya. Dan kalau misalnya kita lihat di sini dari susunan kameranya, di sini juga udah yang katanya mereka bilang ini adalah Uni-Curve, dimana emang ini tuh nggak kelihatan ada patahan dan juga nggak ada lagi ring-ring di antara si kamera. Jadi udah kayak HP-HP terbaru lah ya, model-modelnya udah kayak gitu. Ya, dia udah mencirikan dan merepresentasikan handphone masa depan lah ya. Terus juga kalau misalkan kita lihat di bagian depannya, di sini juga sama seperti handphone lainnya, yaitu punch hole. Terus juga kalau untuk dari belakangnya di sini, dan memang menyatu dengan desain dari belakang, dimana kamera ini nggak kelihatan ya kalau misalkan dia ada patahan yang cukup agresif gitulah patahannya. Jadi dia tuh emang mulus banget.
Cuman kalau menurut gue kurang suka sih di sini karena takut ya kalau seandainya misalkan kita nggak pakai case, terus juga ini ya mau nggak mau kameranya dia bisa bakalan jatuh duluan gitu ya, iya, kena tanah. Jatuh duluan dan juga takutnya baret-baret aja gitu. Ini juga udah dilengkapi dengan 3 varian warna, yakni ada dari Cosmic Black yang saat ini kita pegang, terus juga ada warna dari Skylight Orange, sama yang terakhir itu ada warna Horizon Blue. Dimana emang dari Infinix ini sekarang dia mengeluarkan warna-warna tersebut yang mempresentasikan suasana alam, katanya gitu. Nah, Cak, kalau kita bahas dari sisi spesifikasi dari Infinix Zero 5G ini, karena dia sudah menggunakan 5G ya, lu tau gak sih berita yang di Mandalika kemarin kalau 5G di sana tuh udah mencapai downloadnya itu 1 giga Mbps. Wow, 1000 Mbps berarti 1000 Mbps untuk jaringan 5G ini. Dan 5G ini tuh sayangnya baru ada di beberapa kota besar di Jabodetabek, dan di Indonesia itu baru ada beberapa sih. Dan untuk prosesor yang digunakan ini karena sudah Dimensity 900, ini udah cukup bagus, dan kalau dibilang ini prosesor yang cukup baru untuk HP-HP zaman sekarang gitu. Dan dengan Dimensity 900 ini udah cocok banget buat yang gamer itu udah nggak ada kendala sih. Dan karena dilengkapi oleh heat pipe thermal module 2.0 itu jadi HP-nya itu nggak terlalu panas kalau kalian gunakan terus-menerus. Nggak khawatir ya buat para gamers, seneng banget kan? Kan biasanya kayak cepet jadi lupa buat istirahatin HP-nya, jadi aman sih buat nggak begitu tinggi untuk suhu yang dihasilkan. Dan untuk layarnya sendiri yang sudah digunakan ini adalah 120 Hz untuk layarnya, jadi cukup smooth untuk scrolling TikTok atau IG, itu udah aman banget sih. Zero 5G ini juga dilengkapi dengan teknologi Hyper Engine 3.0. Dimensity 900 dapat membagikan koneksi perangkat tanpa mempengaruhi performa game. Teknologi tersebut diklaim Infinix bisa menghemat daya sebesar 33%. Infinix Zero 5G ini juga mencatatkan skor pada AnTuTu benchmark 456.136 poin, dan ini lebih tinggi daripada HP-HP di kelasnya seperti Realme 9 yang kemarin baru launching itu loh. Ya, kalau misalkan dari tadi spesifikasinya, terus kita ke bagian di sini belakangnya di kameranya. Apa tuh, Cak? Sistem kamera dari Infinix Zero 5G ini udah 48 megapiksel plus 30 kali zoom. Dimana memang sistem kamera 30 kali zoom ini dan juga 48 megapikselnya dapat menangkap objek tentunya dari kejauhan. Dan selain itu juga Infinix Zero 5G ini sudah dilengkapi dengan 13 kamera di bagian depan, kamera portrait maksudnya, terus juga dan 2 megapiksel untuk kamera virtual. Terus selain itu juga kamera depan dari Zero 5G sangat ideal untuk pencinta selfie ya, itu dapat mengakomodasi lah mereka-mereka yang suka selfie, itu udah lumayan cukup bagus. Jadi ini tampilan dari kameranya. Kamera depan Infinix Zero 5G. Ya. Coba kita lihat sensornya. Kayak makin ganteng. Dan ini juga suaranya langsung dari mikrofon Infinix. Jadi ini adalah tampilan untuk 30 kali zoom. Oke, kita udah ganti ke telefoto. Kita lihat objek ini ya. Satu rumah di sini. Wow. Bonus kan. Oke, 19, 20, 23, 24, 30 kali zoom. Kita bisa ngelihat di sana ada pohon-pohon atau objek lain yang lebih kecil mungkin. Nah, sorry, harus muter kayak gini, dan kita akan lihat di sana kita ada bapak-bapak guys. Ada apa-apa guys. Spesifikasi lain dari Zero 5G ini yaitu ada baterai dengan 5000 mAh dengan quick charging yaitu sampai 33 watt. Di sini sudah bisa menggunakan dual SIM dan bisa di-extend juga ya untuk HP-HP varian sekarang tuh
bisa di-extend memory card itu udah lumayan langka gitu ya. Dan ini masih bisa ditambah dengan memori yang sudah 128 dan ada extend memori lagi. Kalau menurut gue itu bisa wah banget sih dan bisa jadi keunggulan dari HP ini sih, Cak. Nah, dari spesifikasi yang tadi udah lu jelasin nih, Cak, dari HP ini yang udah gue rasain dari HP ini setelah sekitar semingguan gue pakai, Cak. Iya. Jadi HP ini itu menurut gua untuk suara yang dihasilkan dari HP ini sayang sekali karena HP ini hanya dilengkapi oleh satu speaker yang ada di bawah sini. Jadi ketika kalian main game dan menutupi speakernya itu nggak bakalan terdengar suaranya sama sekali. Dan dari kamera ini kalau menurut gua itu sedikit over bright ya. Nah, ada lagi nih, Cak, kekurangan dari HP ini yang menurut gua sayang banget sih nggak ada di HP ini. Itu ada di bagian NFC. Jadi HP ini belum dilengkapi NFC. Jadi kalau untuk menunjang keseharian itu sangat disayangkan nggak ada NFC-nya. Jadi agak ribet untuk transfer atau top up flash gitu. Ya, betul. Susah sih. sih. Zaman sekarang tuh udah cashless banget ya. Oke, berarti tadi dari spesifikasi yang udah lo kasih tahu selama pemakaian lo, dan ini juga kan dia itu dilengkapi dengan chipset Dimensity 5Z ini, Dimensity 900 5Z. Tentunya dibandingkan dengan harga-harga yang 5G yang lain, tentunya kan di atas ya. Cuman ini kan dengan harga kualitas terbaiknya. Iya, betul. Dia ada di harga 3.599.000. Menurut lo gimana? Apakah ini worth it? Menurut gue untuk harga segitu worth it sih. Untuk kalau dibandingkan dengan harga HP-HP di kelasnya ini cukup bisa bersaing lah untuk kalangan-kalangan ya paling enggak kayak pelajar, mahasiswa itu masih masuk sih. Kalau menurut gue sih gitu sih, Cak. Nah, tapi Cak, dari kekurangan yang tadi udah gue sebutin, banyak kelebihan dari Infinix Zero 5G ini. Yang salah satunya di konektivitasnya itu sudah 5G. Dan chipset yang sudah digunakan ini sudah terbaru dan ya untuk gaming-gaming bisa lah terabas kanan semua, kanan. Oke sih dari gue sih itu sih, Cak. Oke, worth it ya berarti? Worth it sih untuk Tapi harga kalau sini. dari Smarters gimana nih? Menurut Smarters apakah itu worth it? Worth to buy? Tapi kalau menurut gue untuk kalangan-kalangan pelajar, mahasiswa masih cocok sih untuk harga yang ditawarkan Infinix ini. Ya, tapi kembali lagi ya berarti sesuai dengan kebutuhan Smarters bagaimana dalam memilih gadgetnya. Betul. Oke, thank you Smarters. Segitu aja review kita kali ini. Next kita mau bahas apa lagi, kalian komen di bawah. Ya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di smartphoneku.com. Smartphoneku Dijamin up to date.